Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Febiola. Pada presentasi ini, saya akan membahas 3 studi kasus pemasaran, yaitu strategi bersaing Vivo di pasar smartphone, strategi model bisnis transportasi online Cuanjek, dan persaingan lokasi antara Alfamart dan Indomart. Yang pertama adalah strategi penentuan harga, pricing strategi. PT Vivo dapat menggunakan harga mengapung, skimming price, untuk smartphone flagship baru. Menurut Kotler and Armstrong 2018, memberikan harga tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba maksimum. Perusahaan dapat meyakinkan konsumen bahwa produknya berbeda dengan produk sejenis yang lain. Sedangkan menurut Peter and Olson 2019, konsumen early adopter bersedia membayar lebih tinggi jika mereka menilai nilai dan manfaat produk lebih unggul. Jurnal ilmiah Price Skimming Strategy and Consumer Purchase Intention Yunita Ensari 2021 melaporkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi skimming pricing efektif meningkatkan minat beli konsumen pada produk teknologi premium karena konsumen percaya produk dimaksud menawarkan kualitas dan inovasi yang lebih unggul dibanding kompetitor. Nah, selanjutnya adalah analisis perang produk smartphone. Menurut Kotler and Armstrong 2018, persaingan produk terjadi melalui produk, harga, dan kesadaran merek yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam pasar smartphone flagship, merek bersaing untuk menawarkan fitur unggul, harga yang kompetitif, dan citra merek yang kuat. Fitur produk melibatkan elemen barang-barang untuk bersaing dan mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Harga adalah variabel penting dalam pemasaran yang berpengaruh pada keputusan pembelian dan mencerminkan nilai yang dirasakan konsumen dari manfaat produk dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Nah, kesadaran merek adalah bagian dari ekuitas merek yang mencerminkan kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek. Citra merek yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Analisis ini menunjukkan bahwa setiap merek menggunakan elemen bauran pemasaran, terutama produk dan harga secara berbeda untuk memposisikan diri di pasar dan membangun ekuitas merek yang unik sesuai dengan target pasar masing-masing. Strategi memenangkan kompetitifnya, yaitu Vivo dapat memenangkan pasar dengan diferensiasi kuat pada kamera premium Sony IMX921 ditambah periskop 50 MP dan performa tinggi Snapdragon Gen 5 serta menerapkan value-based marketing dengan harga yang lebih kompetitif dibanding Samsung dan iPhone. Nah, menurut Kotler and Keller 2016 menjelaskan bahwa diferensiasi dan positioning yang kuat mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Nah, hal ini juga diperkuat oleh penelitian Yunita dan Sari 2021 yang menunjukkan bahwa inovasi produk dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli smartphone premium. Oleh karena itu, Vivo perlu memperkuat inovasi, kampanye digital, dan layanan purna jual untuk membangun kepercayaan dan preferensi konsumen. Nah, analisis SWOT Cuanjek. Menurut NISAK 2013, analisis SWOT analisis yaitu meliputi berbagai upaya guna mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Cuanjek memasuki pasar transportasi online yang kompetitif, bersaing dengan Gojek, Grab, dan Maxim, serta melihat kegagalan pemain sebelumnya seperti LadyJack, TopJack, Uber, Nujek. Cuanjek memiliki kekuatan pada aplikasi yang sederhana, cepat, fleksibel, dan mampu menyasar pasar lokal yang belum optimal dilayani Gojek dan Grab. Namun, brand awareness yang rendah, jaringan driver terbatas, fitur yang belum lengkap, dan modal promosi kecil itu menjadi kelemahan utamanya.
Nah, peluang muncul dari pertumbuhan kebutuhan transportasi online serta konsumen yang mencari layanan alternatif yang lebih murah dan responsif. Ancaman tetap signifikan dari dominasi Gojek, Grab, regulasi pemerintah, dan tingginya biaya operasional. Dari pemetaan SWOT ini, Transact menempati posisi challenger yang masih membangun fondasi tetapi memiliki ruang berkembang melalui diferensiasi layanan lokal dan inovasi aplikasi. Nah, di sini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Cuanjek menyasar kota besar padat penduduk pengguna berusia 18 sampai 45 tahun dengan pendapatan menengah ke bawah, memiliki gaya hidup praktis serta terbiasa memakai layanan ojol. Target utamanya adalah pengguna aktif, pencari harga murah, dan pelanggan yang membutuhkan layanan cepat di jam sibuk. Nah, Cuanjak paling cocok memakai targeting terkonsentrasi dengan fokus pada segmen pengguna sensitif harga dan butuh layanan cepat di kota besar. Pendekatan ini lebih efisien karena sumber daya yang terbatas, sehingga Cuanjak bisa membangun posisi kuat di ceruk tertentu tanpa bersaing langsung di semua lini dengan pemain besar. Menurut teori Kotler and Keller 2016, fokus pada segmen sempit memungkinkan perusahaan baru membangun posisi kuat sebelum memperluas pasar. Nah, positioning Transact dirumuskan sebagai layanan transportasi online yang lebih murah, cepat, ramah, dan memberikan keuntungan lebih besar bagi driver, sehingga menjadi alternatif lokal yang relevan dan kompetitif di tengah dominasi pasar oleh Gojek dan Grab. Nah, strategi model bisnis Transact berdasarkan analisis target pasar yang luas, Transact ini paling tepat menggunakan model bisnis multisisi, yaitu multi-sites platform. Adalah sebuah produk atau layanan yang menciptakan nilai terutama dengan interaksi secara langsung antara dua pelanggan atau lebih dan saling bergantung, yaitu penumpang dan pengemudi. Menurut Oscar Wilder and Picknell 2010, model bisnis multisisi ini efektif digunakan ketika adanya network effect. Jadi semakin banyak penumpang, semakin menarik platform tersebut bagi pengemudi, dan begitu pula sebaliknya, ini adalah lingkaran umpan balik positif yang krusial untuk pertumbuhan. Nah, hal ini membuat Transact dapat tumbuh lebih cepat, menekan biaya operasional, serta memperkuat daya saing terhadap Gojek dan Grab. Strategi Cuanjek untuk memenangkan persaingan. Berdasarkan SWOT, Cuanjek dapat memanfaatkan kekuatannya pada aplikasi yang sederhana dan fokus lokal untuk menangkap peluang meningkatnya kebutuhan layanan transportasi yang cepat dan hemat. Meskipun menghadapi kelemahan berupa brand yang masih baru serta ancaman dominasi Gojek dan Grab, melalui segmentasi pasar urban, targeting terfokus pada pengguna sensitif harga dan positioning sebagai layanan yang cepat, hemat, dan relevan bagi kebutuhan harian. Cuanjak sesuai dengan konsep positioning Kotler and Keller 2016 yang menekankan pentingnya diferensiasi nilai, didukung model bisnis multisisi, Osterwalder and Picknell 2010, Cuanjak dapat memanfaatkan efek jaringan untuk mempercepat pertumbuhan pengguna dan pengemudi. Dengan mengoptimalkan kekuatan internet dan peluang pasar, Cuanjak berpeluang memenangkan persaingan tanpa harus meniru strategi pemain besar. Nah, lalu strategi lokasi Alfamart versus Indomart head to head ya. Alfamart dan Indomart membuka toko dalam jarak sangat dekat, kurang dari 900 meter. Itu karena mereka menerapkan strategi pemusatan lokasi head to head. Location strategi untuk menguasai area permintaan yang sama. Dengan berada berdekatan, kedua minimarket berusaha merebut konsumen di area yang sama melalui kemudahan akses, tingginya traffic, serta persaingan langsung pada harga, layanan, dan kenyamanan belanja. Nah, menurut teori pemasaran lokasi, pemilihan lokasi sangat menentukan potensi penjualan karena konsumen memilih toko yang paling mudah dijangkau. Lokasi menjadi elemen kunci dalam retailing mix. Strategi ini juga berfungsi sebagai market defense, yaitu pesaing masuk ke area yang sama agar tidak kehilangan pangsa pasar.
Menurut Kotler and Keller 2016 menjelaskan bahwa berada di dekat kompetitor itu justru dapat meningkatkan traffic karena area tersebut dianggap sebagai pusat belanja. Nah, temuan ini juga diperkuat oleh Prabowo Hadi and Rahma 2020 dalam Journal of Business and Retail Management yang menjelaskan bahwa kedekatan lokasi head-to-head positioning itu meningkatkan potensi berbagi permintaan pasar, demand sharing, dan memperkuat daya saing di area yang sama. Nah, sumber teori dan jurnal yang saya ambil yaitu Kotler, P. and Armstrong, J. 2018, Principles of Marketing, 17 TH Edition Version. Lalu Peter, J.P. and Olson, JC 2019, Consumer Behavior and Marketing Strategy, 10 TH Edition, MC Graw-Hill. Lalu Yunita M. Ensari, D. 2021, Price Skimming Strategy and Consumer Purchase Intention. Kotler, P. and Keller, KL 2016, Marketing Management 15 TH Edition Person. Nisak Z 2013, Analisis SWOT sebagai dasar penurumusan strategi pemasaran. Jurnal Ilmu Manajemen 134-42. Osterwalder A. and Pickner Y. 2010, Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Prabowo, Hadi, and Rahma 2020, Journal of Business and Retail Management Research. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dina, namanya dengan Rizky dengan Kusmelia ya. Saya mau mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai Alfamart. Menurut kakaknya itu apa sih keunggulan utama dari Alfamart dibandingkan dengan Indomaret? Mungkin dari segi membernya ya, karena kan kalau kita di Alfamart itu kita punya kartu fisik atau kartu barcode-nya, sedangkan di Indomaret itu kalau misalnya mau masukin member gitu dia harus bawa handphone ya, kadang kan ada customer yang gak bawa handphone. Iya. Jadi lebih simpel aja kalau kayak gitu. Kalau menurut kakaknya kelemahan apa yang masih dihadapi toko saat ini? Kelemahannya sih di display aja sih, karena Display suka aja. dari customer suka berantakin gitu, jadi kita yang kelihatan komplain gitu aja sih. Strategi apa sih yang saat ini digunakan untuk menarik pelanggan baru? Strateginya mungkin kita bisa dari WhatsApp untuk kayak nge-share, misalnya ada customer yang ada promo menarik deh, nanti kita bisa hubungi minta WhatsApp-nya untuk kayak udah boleh nanti kita hubungi kalau misalnya ada promo apa, jadi kita bisa dari handphone gitu kan, sekarang udah apa digital ya. Iya, Itu aja sih kita paling ya. Terima kasih ya kak ya atas waktunya. Sudah perkenalkan kak, saya Vina. Mas mau tanya, menurut masnya lebih lengkapan produk di Alfamart atau di Indomaret? Sebenarnya kalau untuk kelengkapan produk sendiri itu dibagi dari dua jenis. Yang pertama konsumsi sama kebutuhan pakai. Kalau untuk konfliknya lebih alfa ke makanan. Cuma kalau Indo itu lebih ke produk kosmetik sebenarnya saya lihat. Terus yang selanjutnya, promo apa sih yang diberikan Alfamart ketimbang Indomaret? Ya, di Alfamart banyak banget promonya setiap hari itu di bagian makanan instan seperti mie, terus kemudian snack, juga es krim juga setiap hari pasti ada promo. Apa alasan kakaknya lebih memilih belanja di Alfamart ketimbang di Indomaret? Nah, yang pertama itu di Alfa lebih banyak pilihan jenis pembayaran, terus kemudian juga selain produknya tadi lengkap gitu untuk kebutuhan harian, dia juga menawarkan beberapa diskon gitu potongan harga di tiap harinya, walaupun itu gratis gitu ya. Cuma kalau kita belanja pasti ada aja yang mau dibeli ada diskon gitu. Terima kasih ya kak ya. Nah, senang
Lagi Pak, saya mau beberapa mengenai maksudnya kenapa beli di menurut Masnya lebih mantap mana sih Indomaret ketimbang dengan Alfamart untuk produk itu? Kalau untuk menurut Masnya promo atau layanan apa sih yang diberikan Indomaret dibandingkan dengan Alfamart? Ya harganya hemat gitu. Lebih murah gitu ya, banyak sih promo. Kenapa kakak lebih memilih belanja di Indomaret ketimbang di Alfamart? Kayaknya ini kayak aktivitas gitu. Oh, lebih dekat dari terima kasih.